Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mulkia, NPM 186402449. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Prodi Teknik Sipil, kelas 5B reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengairan pasang surut bersumber dari rawa. Berikut penjelasan yang akan saya paparkan. Di sini ada abstrak. Lahan rawa merupakan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara bijak. Lahan rawa dapat menjadi sumber pertumbuhan yang dapat mendorong laju pembangunan perekonomian dan memakmurkan rakyat. Oleh karena itu, walaupun dalam era otonomi yang memberikan wewenang luas bagi daerah, pengelolaan lahan rawa pasang surut harus tetap mengindahkan kondisi dan sifat-sifat lahan yang khas dan unik, yaitu tidak membuat kegiatan yang mengarah pada perubahan lingkungan yang drastis yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan di wilayahnya, maupun wilayah lain yang masih menjadi satu kesatuan sistem rawa yang melingkupinya. Pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian perlu diarahkan kepada usaha pertanian berkelanjutan yang dapat menjamin keberlanjutan produksi dan kelestarian lingkungan. Pengertian rawa. Lahan rawa adalah daerah di mana muka air di tanah berada dekat atau di atas permukaan. Tanah yang jenuh air untuk jangka waktu tertentu sehingga kelebihan air dan mengakibatkan kadar oksigen tanah jadi terbatas. Hal ini merupakan penentu utama jenis vegetasi dan proses perkembangan tanah. Pengertian rawa menurut para ahli. Menurut Clarkson and Peters, rawa berarti sebuah lahan yang secara tipikal berupa campuran dari gambut dan mineral yang selalu tergenang dan biasanya relatif subur karena mendapat sedimentasi dari limpasan lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Konferensi Ramsar, rawa adalah daerah paya rawa, gambut atau air yang terjadi secara alami atau buatan, bersifat permanen atau sementara, dengan air yang statis atau mengalir, segar, payau atau asin, termasuk area air laut yang tidak lebih dari 6 meter. Berikut karakteristik lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut terletak pada topografi datar, sehingga sering terluapi dan tergenang air secara periodik. Berdasarkan jangkauan pasang surutnya, Air Wijaja Adi et al. 1992 membagi lahan rawa pasang surut menjadi 2 zona, yaitu 1 zona pasang surut payau atau salin, 2 zona pasang surut air tawar. Adapun langkah optimalisasi lahan rawa pasang surut, yang pertama perluasan areal, yang kedua peningkatan indeks pertanaman IV, yang ketiga peningkatan produktivitas, penataan lahan, pengolahan tanah, ameliorasi dan pemupukan, pengendalian gulma, hama dan penyakit serta pengguatan kelembagaan. Jadi kesimpulannya, potensi lahan rawa pasang surut sangat besar untuk mendukung swasembada pangan. Pemahaman yang komprehensif tentang lahan rawa pasang surut ini merupakan prasyarat untuk pengembangan teknologi yang secara teknis relevan dengan kebutuhan dan secara ekonomis terjangkau oleh masyarakat lokal. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.